Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Barcelona meraih hasil seri atas Napoli di babak playoff Liga Eropa. Sementara Anthony Martial berhasil mencetak gol perdananya di Sevilla. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Manchester United mendapat sanksi dari FA setelah melakukan protes kepada wasit. Nah, masih di MU guys, mereka bakal mendatangkan winger Ajax Amsterdam yakni Anthony. Pada pertandingan melawan Brighton, Manchester United berhasil menang dengan skor 2-0. Akan tetapi kemenangan ini tercoreng dengan aksi nggak terpuji para pemain. Pada menit ke-35, Kapten Brighton Lewis Dunk menekel Anthony Elanga sampai terjatuh. Dunk pun mendapatkan kartu kuning dari wasit Peter Benkas. Akan tetapi pemain MU protes dan menilai kalau Dunk seharusnya diberi kartu merah. Kejadian tersebut pun membuat Setan Merah dinyatakan bersalah dan terancam mendapat hukuman. Manchester United bakal mendatangkan pemain baru di musim panas mendatang. Pasalnya Edinson Cavani dan Anthony Martial akan hengkang dari Old Trafford. Apalagi Mason Greenwood masih harus berurusan dengan hukum. Sejumlah nama pun mulai dikaitkan, salah satunya winger Ajax Amsterdam Anthony. Akan tetapi Manchester United masih menunggu masa depan Greenwood dan juga mereka harus bersaing dengan Barca dan PSG yang juga berminat merekrut Anthony. Kemenangan Liverpool atas Inter Milan harus dibayar dengan kondisi buruk Diogo Jota. Jota yang tampil sebagai starter ditarik pada pergantian babak dan digantikan oleh Roberto Firmino. Saat itu Jota ditarik karena mengalami cedera ankle setelah mendapat tackle. Kabar terbaru menyebut kalau Jota harus mendapat perawatan dalam beberapa hari ke depan. Padahal di tanggal 28 Februari nanti Liverpool akan bertanding melawan Chelsea di final Carabao Cup. Egy Maulana Fikri mencatatkan nilai pasar 3 miliar rupiah dan masuk ke dalam jajaran pemain termahal FK Senica guys. Kita jauh ke Jerman, ada Erling Haaland yang disarankan untuk bergabung dengan Barcelona. Egy Maulana Fikri menjadi pemain termahal FK Senica. Dalam situs transfer market, nilai pasar Egy menyentuh angka 3 miliar rupiah. Nilai ini setara dengan 3 pemain senior di FK Senica. Mereka adalah Gabriel Halabrin, Václav Svoboda, dan Giannis Niarchos. Sementara itu Egy mendapat perpanjangan kontrak sampai musim panas tahun depan. Sebelumnya Egy mendapat perpanjangan kontrak karena dinilai tampil sangat mengesankan. Pada pertandingan melawan Liverpool, Inter Milan sempat mendominasi. Tetapi sayang pada akhirnya skuad Nerazzurri harus menyerah dengan skor 0-2. Walaupun begitu, sang pelatih Simone Inzaghi menilai kalau Inter Milan pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Pasalnya Inzaghi menilai kalau anak-anak asuhnya sudah tampil apik. Sementara itu Inter Milan dan Liverpool akan kembali bertemu di pertandingan leg kedua tanggal 9 Maret mendatang. Erling Haaland mencuri perhatian banyak klub raksasa setelah tampil gacor di RB Salzburg dan Borussia Dortmund. Gak heran kalau masa depan Haaland selalu menjadi topik hangat di bursa transfer. Kabarnya di Borusan siap melepas Haaland dengan harga 75 juta euro. Terlepas dari itu, rencana kepindahan Haaland juga mendapat sorotan dari sang idola Michu. Mantan pemain Celta Vigo ini menyarankan Haaland untuk bergabung dengan Barcelona saja. Dengan begitu, Haaland akan sering bertemu dengan Kylian Mbappe yang dikabarkan segera bergabung dengan Real Madrid. Presiden Real Madrid Florentino Perez murka karena klubnya main bertahan pada saat melawan PSG. Nah, masih di Real Madrid, kabarnya Gareth Bale akan hengkang di akhir musim ini. Pada leg pertama 16 besar Liga Champions, Real Madrid harus mengakui keunggulan PSG dengan skor 0-1. Pada laga tersebut El Real mendapat tekanan dan dibuat bertahan selama 90 menit penuh. Dilansir dari ESPN, penampilan buruk Real Madrid membuat Florentino Perez kesal. Kabarnya Perez akan memecat Carlo Ancelotti di akhir musim nanti. Sebagai penggantinya, Perez mengincar 2 pelatih baru yakni Mauricio Pochettino atau Jurgen Klopp.
Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengklaim kalau Gareth Bale akan hengkang di bulan Juni mendatang. Ancelotti menyebut kalau Bale ingin mengakhiri karirnya di Madrid dengan cara yang baik. Banyak yang yakin kalau keputusan Bale akan bergantung dengan hasil timnas Wales di kualifikasi Piala Dunia 2022. Selain itu, Bale dikabarkan sudah sepakat untuk bergabung dengan Tottenham Hotspur. Achraf Hakimi mendapat pujian setelah tampil solid pada laga PSG melawan Real Madrid. Berkat penampilan solidnya, El Real bahkan kesulitan menciptakan peluang. Hakimi juga mendapat sorotan karena berstatus sebagai mantan pemain Real Madrid. Gak heran kalau Real Madrid disebut menyesal setelah membuangnya ke Inter Milan. Next, Inter Milan mendapat kecaman setelah memaksa memainkan Steven De Vrij yang mengalami benturan di kepalanya. Sementara Kementerian Hukum Italia mengeluarkan surat perintah untuk menangkap Robinho. Pada laga melawan Liverpool, Inter Milan memainkan Steven De Vrij sebagai starter. De Vrij pun sempat menerima perawatan setelah mengalami benturan keras di kepalanya. Saat itu kepala De Vrij juga ditempelkan kantong es untuk meredakan rasa sakit. Akan tetapi pelatih Inter Milan Simone Inzaghi menginstruksikan De Vrij untuk melanjutkan laga. Hal tersebut pun mendapat kecaman dari mantan pemain Norwich dan West Ham yakni Dean Ashton. Menurut striker tersebut, pelatih harusnya memperhatikan keselamatan para pemainnya. Pada tahun 2017 lalu, Robinho dinyatakan bersalah oleh pengadilan di Italia atas kejahatan pemerkosaan. Robinho memperkosa perempuan tersebut pada tahun 2013 saat masih berseragam AC Milan. Robinho pun divonis 9 tahun penjara. Akan tetapi Robinho masih bisa bebas karena Brazil menolak untuk mengekstradisi penduduknya. Terkait hal tersebut, Kementerian Hukum Italia pun gak tinggal diam. Dilansir dari Eurosport, mereka mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional untuk sang bomber. Sebelumnya, Kylian Mbappe gencar dikaitkan bakal bergabung dengan Real Madrid. Apalagi kontrak Mbappe di Parc des Princes akan habis di musim ini. Akan tetapi setelah mengalahkan Real Madrid, Mbappe disebut merasa ilfeel. Kabarnya bintang timnas Prancis ini mulai berpikir untuk pindah ke Liga Inggris. Dilansir dari media sport, Mbappe berpotensi untuk bergabung dengan Liverpool. Kabarnya pelatih The Reds Jurgen Klopp juga turut menggoda sang bomber. Mantan pemain Manchester United, Kleberson mengomentari performa Cristiano Ronaldo. Kleberson menilai kalau pelatih setan merah Ralf Rangnick membuat ketajaman Ronaldo berkurang. Kleberson juga membeberkan penyebab menurunnya produktivitas gol Ronaldo. Menurut Kleberson, Ronaldo sulit beradaptasi dengan gaya permainan Ralf Rangnick. Pasalnya, Rangnick selalu menerapkan permainan pressing ketat di area lawan. Walaupun begitu, Ronaldo baru saja mencetak gol pada laga melawan Brighton beberapa hari yang lalu. Ketua PSSI Muhammad Iryawan akan ikut melepas keberangkatan Pratama Arhan ke Jepang. Nah, ngomong-ngomong soal Jepang, jumlah pengikut Instagram Tokyo Verdy mengalahkan Vissel Kobe. Ketua PSSI Muhammad Iryawan dikabarkan akan melepas keberangkatan Pratama Arhan ke Jepang. Hal ini disampaikan dalam video call bersama Arhan hari Rabu yang lalu. Dalam videonya, Iryawan menanyakan keberadaan Arhan. Arhan pun menjawab kalau dirinya sedang melakukan terapi. Kabarnya Iryawan akan melepas Arhan di tanggal 25 Februari mendatang. Sebelumnya Arhan resmi bergabung ke klub divisi 2 Liga Jepang yakni Tokyo Verdy. Kedatangan Pratama Arhan ke Jepang membawa berkah tersendiri bagi Tokyo Verdy. Baru-baru ini klub ibu kota Jepang tersebut menjadi klub Jepang dengan pengikut Instagram terbanyak. Sampai saat ini pengikut Instagram Tokyo Verdy sudah mencapai 282.000. Tokyo Verdy bahkan mengalahkan klub raksasa Jepang yakni Vissel Kobe. Klub yang dihuni oleh Andres Iniesta ini cuma mencatatkan 280.000 pengikut. Berita selanjutnya, Luke Shaw optimis Manchester United akan menjuarai Liga Champions di musim ini. Kita pindah ke Liga Eropa guys, ada Barcelona yang ditahan imbang oleh Napoli dengan skor 1-1.
Luke Shaw memberikan komentar terkait langkah Manchester United di Liga Champions. Shaw yakin kalau Setan Merah bisa menjuarai trofi si kuping besar musim ini. Dalam wawancaranya bersama Manchester Evening News, Shaw yakin kalau Setan Merah bisa memanfaatkan momentum tersebut sebaik mungkin. Shaw sadar betul kalau Setan Merah bukanlah tim yang difavoritkan juara. Tetapi walaupun begitu, Shaw nggak gentar dan tetap saja optimis. Pada laga Inter Milan kontra Liverpool terdapat momen unik yang berhasil tertangkap kamera. Saat itu sang gelandang Liverpool Jordan Henderson terlihat marah dengan rekan setimnya. Hal ini berawal ketika Henderson merayakan gol yang dicetak oleh Roberto Firmino. Saat itu Henderson berselebrasi dengan memeluk rekan setimnya di pinggir lapangan. Akan tetapi terdapat pemain pengganti yang mengetok semua kepala pemain termasuk Henderson. Mengetahui hal tersebut, Henderson pun menunjukkan ekspresi nggak senang. Barcelona gagal meraih kemenangan pada leg pertama babak playoff Europa League melawan Napoli. Pada laga tersebut, Blaugrana ditahan imbang dengan skor 1-1. Barcelona sebenarnya tertinggal lebih dulu lewat gol dari Piotr Zielinski pada menit ke-29. Beruntung di menit ke-59, Ferran Torres mampu menyamakan kedudukan. Lalu sampai peluit panjang dibunyikan, kedua tim gagal mencetak gol tambahan. Walaupun imbang, Barcelona masih berpeluang lolos karena masih ada leg kedua di tanggal 25 Februari mendatang. Selanjutnya, Ferran Torres mendapat sorotan setelah tampil dengan jersey tanpa logo dan tanpa apparel. Di pertandingan yang sama ada fans Manchester United yang nyasar dan ikut menyanyikan chant. Pada laga Barcelona kontra Napoli terdapat momen gak biasa yang terjadi. Saat itu pemain anyar Barcelona Ferran Torres mengenakan jersey yang berbeda dari rekan setimnya. Jersey itu terlihat polos tanpa logo Barcelona serta logo apparel. Terlepas dari hal tersebut, Ferran sendiri tampil kurang apik dengan membuang sejumlah peluang emas. Tetapi walaupun begitu, Ferran mampu menyelamatkan Barcelona dari kekalahan dengan mencetak gol penyama di menit ke-56. Ferran Torres banyak membuang peluang pada laga melawan Napoli di babak playoff Europa League. Saat itu Ferran membuang dua peluang sekaligus, yakni di menit ke-44 dan 87. Pada menit ke-44, Ferran mendapat peluang setelah mendapat umpan dari Oscar Mingueza. Sayang, sundulan Ferran justru menyamping ke sisi kanan gawang. Berikutnya di menit ke-87, Ferran mendapat peluang setelah mendapat umpan dari Pedri. Tetapi sayang, sepakan Ferran justru melambung ke atas mistar gawang. Selain momen unik para pemain, momen unik ini terjadi juga pada supporter Barcelona. Sebelum memulai pertandingan, supporter Blaugrana terlihat menyanyikan chants di luar stadion. Akan tetapi kamera menangkap pria berbaju Manchester United yang nyasar dan menyatu dengan supporter Blaugrana. Pria itu terlihat loncat-loncat sambil ikut menyanyikan chants. Sebelumnya hal ini juga terjadi pada final Piala Dunia antar klub antara Chelsea kontra Palmeiras. Saat itu pria berbaju MU terlihat menyaksikan pertandingan di tribun. Pada laga melawan Napoli, gelandang muda Barcelona Pedri berhasil menorehkan statistik yang mengesankan. Saat itu Pedri dipercaya tampil selama 90 menit penuh. Dilansir dari Squawka, Pedri mencatatkan 83 sentuhan, 30 operan tepat sasaran, memenangkan 5 duel dan mampu melepaskan 2 tembakan. Selain itu, Pedri juga menghasilkan 100% akurasi umpan panjang. Pada laga playoff Europa League terdapat hasil mengejutkan dari Borussia Dortmund. Klub raksasa Bundesliga tersebut harus takluk atas klub asal Skotlandia yakni Rangers. Bermain di hadapan pendukungnya, skuad di Borusan justru takluk dengan skor 2-4. 4 gol Rangers dicetak oleh James Tavernier, Alfredo Morelos, John Lundstram, serta gol bunuh diri dari Dan Axel. Sementara Dortmund cuma bisa membalas 2 gol lewat Jude Bellingham dan Rafael Guerreiro.
Sevilla berhasil meraih kemenangan atas Dinamo Zagreb di babak playoff Europa League. Pada laga tersebut, skuad Los Nervionenses mampu unggul dengan skor 3-1. 3 gol Sevilla dicetak oleh Ivan Rakitic, Lucas Ocampos, dan Anthony Martial. Sementara Dinamo Zagreb cuma bisa membalas 1 gol lewat Mislav Orsic. Kemenangan ini pun membuat Sevilla semakin dekat untuk lolos ke babak 16 besar. Tetapi walaupun begitu, mereka harus kembali bertanding di laga leg kedua tanggal 25 nanti. Anthony Martial berhasil mencetak gol pertamanya di Sevilla pada laga melawan Dinamo Zagreb. Saat itu Martial mencetak gol ketiga di menit ke-45. Sebagai informasi, gol ini juga menjadi gol pertama Martial sejak bulan Oktober yang lalu. Setelah merapat ke Sevilla, Martial memang kerap dipercaya tampil sebagai starter. Kini Martial sudah mengkoleksi 1 gol serta 1 assist dari 3 pertandingan di semua kompetisi. Guys, kita bacain komen lagi ya. Ini dari Mipang. Pasti suka pemain PSG-nya Kariska Messi. Aku semuanya suka pemain PSG, tapi yang paling aku suka udah pastilah Neymar. Next, ini dari Albriansyah Oyong. Menurut kakak yang akan juara Liga Champions siapa? Kayaknya sih jersey yang aku pakai hari ini ya, klubnya yang menang. Soalnya kemarin dia bisa ngebantai 5-0 loh guys. Nah buat kamu yang komennya mau dibacain juga, bisa komen di bawah. Sampai jumpa.